Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang kelanjutan materi yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu kan tentang mean atau rata-rata. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang median atau nilai tengah. Median adalah nilai pertengahan dari sekelompok data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi kalau mau cari median itu harus diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar, baru dicari nilai tengahnya atau mediannya. Nah, untuk rumus median data kelompok bisa dilihat dan dibaca keterangannya ya. Contoh soal median pada data tunggal. Yang pertama, pada data ganjil. Cari nilai median dari nilai ulangan matematika berikut, 67, 76, 80, 44, dan 70. Nah, dari data ini, dia belum berurutan. Jadi, untuk menjawabnya, kita harus urutkan atau susun data terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 44, 67, 76, 70, dan 80. Dari data yang sudah diurutkan atau disusun, kita cari nilai yang paling di tengah-tengah. Karena itu datanya ganjil, kan ada 5 ya. Jadi yang di tengah itu adalah data ketiga, yaitu 76. Jadi median data tersebut adalah 76, karena dia yang tepat berada di tengah-tengah. Sedangkan untuk data genap atau data yang berjumlah genap, di situ ada contohnya. Ada 35, 45, 56, 63, 65, 72, 84, dan 91. Di situ dia sudah berurutan, jadi kita tidak perlu mengurutkannya lagi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. 8 data kan berarti datanya genap. Kalau yang tadi kan datanya ada 5 berarti ganjil. Kalau pada data genap, pasti nilainya tidak ada yang paling di tengah atau tidak ada nilai tengahnya. Jadi yang nilai tengahnya itu ada 2. Kalau pada contoh soal di situ yang paling di tengah itu kan 63 dan 65. Berarti untuk mencari nilai mediannya 63 ditambah 65 dibagi 2. 128 dibagi 2 sama dengan 64. Jadi nilai median data tersebut adalah 64. Paham ya untuk membedakan yang data ganjil dan data genap. Nah, ini baru data tunggal. Selanjutnya ada contoh soal nilai median pada data kelompok. Di situ terlihat ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Ada panjang meja, ada frekuensi kumulatif. Langkah pertamanya yaitu kita buat dulu frekuensi kumulatifnya atau FK-nya. Frekuensi pada kelas pertama itu kan 5. 5 kita tulis dulu. Habis 5, 5-nya ditambah 7. 7 yang dari frekuensi kelas kedua. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 12, 32. 32 tambah 10, 42. 42 tambah 8, 50. Jadi, 50 ini harus sama dengan jumlah semua FI-nya atau N-nya. Lalu setelah frekuensi kumulatifnya dibuat, sekarang kita menentukan letak median. Di sini semuanya berjumlah 50 datanya. Maka letak mediannya yaitu N dibagi 2 sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, di sini dari frekuensi kumulatif mana yang mencangkup nilai 25. Pada kelas 20 sampai 24 kan itu frekuensi kumulatifnya 20. Kurang kan? Berarti kita pakai yang di bawahnya, yang 32. Karena yang 25 itu termasuk ke dalam 32. Jadi, kelas median terletak pada kelas interval 25 sampai 29. Setelah itu, dicari tepi bawahnya. Di situ kan kelas intervalnya 25 sampai 29. Berarti tepi bawahnya 25. Nah, tepi bawahnya itu 25 dikurangi 0,5. Nah, 0,5 itu dari mana? 0,5 itu udah ketentuan dari sananya. Jadi 25 dikurangi 0,5 yaitu 24,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu dari 25 dikurangi 20. 20 itu kelas sebelumnya itu ya, yang 20 sampai 24. Jadi hasilnya 5. Terus nilai frekuensi kumulatifnya, nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan 25 sampai 29. Frekuensi kumulatifnya kan 32. Nah, sebelumnya itu 20.
Jadi frekuensi kumulatifnya itu yang dimasukkan yang nilai 20 itu. Berikutnya FME itu frekuensi kelas median. Di situ frekuensi kelas pada 25 sampai 29 kan frekuensi atau FI-nya 12. Jadi yang dimasukkan itu 12. Lalu berikutnya dimasukkan ke dalam rumus median, yaitu ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah P atau panjang dikali setengah N dikurangi FK per FME. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah diperoleh. TB-nya 24,5 ditambah panjangnya 5 dikali dalam kurung setengah N. Setengah N itu kan tadi setengah dikali 50. Hasilnya 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 20 dibagi frekuensi kelas median yaitu 12. Sama dengan 24,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 5 per 12. Sama dengan 24,5 ditambah 5 kali 5 kan 25. 25 per 12. Sama dengan 24,5 ditambah 25 dibagi 12 itu 2,08. Sama dengan 24,5 ditambah 2,08 sama dengan 26,58. Jadi nilai median pada tabel distribusi frekuensi kelompok tersebut yaitu 26,58. Sampai di sini dulu pembahasan tentang median. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang nilai modus. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan pada grup WhatsApp Matematika. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.